Halo teman, selamat datang di channel yang satu ini. Hehehe, Eits, channel ini adalah berisi cerita tentang alur Donghua yang keren. Penasaran? Yuk segera langsung markiden, mari kita dengar. Tapi sebelum itu, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Battle Through to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Boom. Suara keras yang menggetarkan jiwa menghancurkan panggung batu langit. Bersamaan dengan itu, gelombang api hijau giok yang sangat besar membawa momentum besar saat itu dengan liar melonjak keluar dari titik di mana itu meledak dengan cara seperti banjir sambil memancarkan ledakan keras. Pada saat ini seluruh panggung batu langit mulai bergetar hebat. Banyak retakan setebal lengan menyebar tanpa henti dari titik di mana gelombang api mencapainya. Kecepatan penyebaran gelombang api sangat cepat. Dalam beberapa nafas, itu berhasil menyusul para ahli dari klan Hong yang baru saja mengepung Xiaoyan sebelumnya. Gelombang api bergejolak dan menelan mereka semua seperti binatang buas raksasa. Suara percikan darah dipancarkan dari dalam gelombang api. Segera, lebih dari selusin sosok tampaknya mengalami pukulan berat saat mereka terbang mundur. Tubuh mereka bergesekan di tanah membentuk bekas luka berdarah sepanjang ratusan meter yang mengejutkan di hati seseorang. Gelombang api yang menyebar tampaknya telah melilit lebih dari setengah dari panggung batu langit. Tak terhitung banyaknya orang yang mengusap keringat yang muncul karena suhu tinggi dari dahi mereka dengan tangan gemetar. Bibir mereka menggigil saat mereka melihat gelombang api yang menyapu sebelum menghilang dengan tenang. Ekspresi kaget memenuhi mata mereka. Di bawah kekuatan destruktif itu, mereka merasakan semacam teror yang menyebar jauh di dalam jiwa mereka. Itu adalah teror kematian. Di bawah ledakan teratai api, mereka merasakan seutas benang aura kematian. Beruntung gelombang api akhirnya tidak menyebar ke kursi penonton. Namun suhu tinggi yang dipancarkan masih menyebabkan beberapa orang di barisan depan merasakan tubuh mereka menjadi panas mendidih. Gelombang api yang menyebar berlanjut selama hampir 1 menit sebelum berhenti perlahan. Debu tebal menutupi setengah dari panggung batu langit menyebabkan seseorang kesulitan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Angin sepoi-sepoi tiba-tiba bertiup sementara debu meresap ke tempat itu. Itu membawa debu tebal saat terbang menuju langit sebelum melayang ke tempat yang jauh. Mengikuti hamburan debu, suasana dalam panggung batu langit akhirnya muncul di depan mata semua orang. Namun mata mereka mengeras dan menjadi tumpul saat mereka melihat ke arah itu. Yang bisa mereka lihat hanyalah sebuah lubang berdiameter ratusan kaki muncul di arena besar. Ada banyak garis seperti pembuluh darah di luar lubang. Mereka saling silang dan menempati setengah dari panggung batu langit itu. Banyak tatapan menatap lubang besar itu dengan cara yang terkejut. Untuk sesaat, seluruh panggung batu langit telah turun ke dalam ketidakpercayaan diam-diam. Kehancuran yang begitu menakutkan telah diciptakan oleh seorang Dou Huang muda. Sebagai penduduk kota Tianbei, orang-orang yang duduk di tempat ini memiliki pemahaman yang baik tentang kekerasan panggung batu langit itu. Dilaporkan bahwa arena batu yang sangat besar ini dapat menahan serangan elit Douzong. Namun dari tampang pemandangan yang muncul di depan mereka, entah itu rumor atau palsu, serangan sebelumnya sudah melebihi serangan elit biasa Douzong. Orang-orang yang pernah mengalami pemandangan menakutkan sebelumnya lebih cenderung ke kemungkinan kedua. Meskipun pemikiran tentang Dou Huang yang mencoba menampilkan serangan yang sebanding dengan seorang elit Douzong mungkin tampak tidak dipercaya, lubang besar di depan mereka memberitahu mereka bahwa ini memang adalah kebenaran. Kelompok Hanshi sedikit melebarkan mulut mereka. Itu lama kemudian sebelum mereka pulih. Mereka menarik nafas dalam-dalam dan menekan detak jantung mereka. Tatapan mereka melihat ke sekeliling lubang besar itu. Lebih dari setengah lusin ahli dari klan Hong sebelumnya terbaring tidak jauh dengan tubuh hitam hangus. Beberapa dari mereka yang lebih kuat dan lebih beruntung masih memiliki sisa nafas. Namun mereka jelas berada dalam situasi yang terluka parah. Kali ini klan Hong dapat dianggap menderita kerugian besar. Hati Hanshi tertawa dengan sikap sombong yang dingin saat dia melihat orang-orang hitam yang hangus itu. Cukup banyak dari lusinan ahli dari klan Hong yang telah mengepung dan menyerang Xiaoyan sebelumnya adalah ahli di kelas Dou Huang.
Kekuatan semacam ini mungkin tidak dianggap sebagai eksistensi puncak di klan Hong, tetapi mereka pasti tulang punggung klan Hong. Bahkan, klan Hong akan mengalami kesulitan menahan kehilangan begitu banyak dari mereka sekaligus. Di mana Xiaoyan? Hancho di sisinya dengan cemas bertanya sementara Hanci sedang sombong di dalam hatinya. Itu di langit. Mata cantik Hanyo melihat ke langit saat dia dengan lembut memberitahu semua orang. Tatapan semua orang tergesa-gesa saat mereka mendengar ini. Mereka melihat sosok manusia berdiri di langit yang kosong. Sepasang sayap tulang kristal sepanjang 10 kaki perlahan mengepak di belakangnya. Ada sedikit suara angin petir ketika mereka mengepak, tampak sangat cantik. Di bawah fokus tatapan orang-orang yang hadir, Xiaoyan di langit mengepakkan sayap tulangnya dan perlahan mendarat di tepi lubang. Dia memandang para ahli dari klan Hong yang berjuang untuk memanjat dengan wajah tanpa ekspresi. Dia mengepalkan tangannya dan penguasa yang berat itu muncul. Dia melangkah ke depan dan muncul di samping ahli Du Huang yang terluka dari klan Hong. Tanpa berkata-kata, balok yang ada di tangannya diayunkan seolah-olah sedang memukul bola. Cekah! Penguasa berat itu menghantam tubuh Du Huang itu dan dia segera terbang mundur. Suara jelas patah tulang bergema di seluruh arena itu menyebabkan orang merasakan hawa dingin di hati mereka. Mereka tahu bahwa dengan ayunan penguasa Xiaoyan ini, kemungkinan orang itu akan menjadi lumpuh, bahkan jika dia pulih kecuali klan Hong dapat mengambil pil obat tingkat tinggi untuk memperbaiki tulangnya. Xiaoyan tidak berhenti setelah melumpuhkan seorang ahli dari klan Hong itu dengan penguasanya. Dia membalikkan tubuhnya sambil mempertahankan wajah yang dingin dan acuh tak acuh sebelum berjalan menuju ahli lain dari klan Hong yang berhasil selamat dari ledakan teratai apinya. Mata ahli ini segera mengungkapkan kengerian saat melihat Xiaoyan. Dia baru saja mengeluarkan senjatanya dari cincin penyimpanannya ketika sosok manusia melintas di depannya. Penguasa berat Xiaoyan diayunkan. Orang itu membalas seperti bola karet sebelum mendarat di tanah dalam jarak 100 meter. Tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Rasa dingin di wajah Xiaoyan menjadi lebih padat setelah menghabiskan yang lain. Dia berbalik dan berjalan ke ahli cedera berikutnya dari klan Hong. Seluruh tempat sunyi saat mereka menyaksikan Xiaoyan berjalan ke orang-orang dari klan Hong, mengirim orang demi orang terbang dengan ayunan penguasa tanpa ragu-ragu sedikit pun. Rasa dingin yang sulit ditahan meloncek dari hati mereka saat mereka menyaksikan wajah Xiaoyan yang dingin dan acuh tak acuh itu. Orang ini mungkin tampak muda, tetapi taktiknya cukup kejam. Dari penampilannya, jelas bahwa dia ingin benar-benar melumpuhkan klan Hong. Jantung Hanci juga berdebar kencang setiap kali penguasa Xiaoyan diayunkan. Meskipun dia dikejutkan oleh tindakan kejam Xiaoyan, harus dikatakan bahwa tindakannya benar-benar menentukan. Setelah masalah hari ini, Xiaoyan sudah tahu bahwa klan Hong dan dia pasti akan berada dalam situasi di mana dia tidak akan beristirahat sampai yang lain mati. Karena itu masalahnya, dia secara alami tidak akan meninggalkan klan Hong dengan kekuatan apapun untuk membalas dendam padanya suatu hari nanti. Xiaoyan tidak akan memperlambat belas kasihan sedikit pun terhadap musuhnya. Hanya dengan benar-benar menyerang klan Hong, pada intinya, dia akan dapat menghilangkan kebutuhan untuk mengkhawatirkan mereka di masa depan lagi. Tidak ada yang bisa disalahkan untuk masalah ini. Jika seseorang benar-benar ingin mencari seseorang yang disalahkan, maka klan Hong harus disalahkan karena memiliki niat membunuh terhadapnya. Bung, bung, bung. Penguasa berat sekali lagi dengan keras diayunkan ke ahli terakhir dari klan Hong. Xiaoyan tidak peduli apakah orang ini hidup atau mati. Dia perlahan menoleh dan tatapannya mendarat pada sosok manusia di kejauhan yang sedang berjuang untuk berdiri. Orang itu adalah Hong Li. Saat ini pakaian Hong Li compang-camping. Rompi yang memancarkan cahaya samar-samar terlihat di balik pakaiannya itu. Jelas itu bukan barang biasa. Dia mampu bertahan dari Engri Buddha Lotus Flame karena perlindungan oleh rompi bagian dalam itu. Sepasang mata merah darah yang kejam terlihat di bawah rambutnya yang tersebar. Sebelumnya, dia secara pribadi menyaksikan Xiaoyan mengirim semua ahli dari klan Hongnya yang datang terbang seperti bola karet. Dari tampang kekuatan penguasa berat, sepertinya sangat sedikit orang yang akan selamat. Kali ini, klan Hong benar-benar menderita kerugian besar. Xiaoyan, karena kamu berani membunuh anggota klan Hong kami,
Klan Hong kami tidak akan beristirahat sampai kamu mati, teriak Hong Li. Jari Hong Li bergetar saat menunjuk ke arah Xiaoyan sementara dia dengan kejam berjanji dan mengutuk. Bukankah ini sudah terjadi? Ucap Xiaoyan membalas. Xiaoyan tersenyum, senyumannya dipenuhi dengan rasa dingin. Dia baru saja akan bergerak untuk membunuh Hong Li ketika suara rendah dan teredam tiba-tiba ditransmisikan dari sudut lain panggung batu langit. Tatapan Xiaoyan mengikuti suara itu dan menoleh. Senyuman dingin di wajahnya semakin pekat. Dia melihat Cheng Yun dipukul sampai darah merembes keluar dari sudut mulutnya setelah tabrakan lain dengan boneka iblis bumi. Meskipun boneka iblis bumi tidak mengetahui teknik Do, hanya serangannya saja dilepaskan oleh tubuh fisiknya, tidak jauh lebih lemah dari teknik Do. Jika hal-hal ini berlanjut, maka hanya masalah waktu sebelum Chen Yun lenyap di tangan boneka iblis bumi ini. Bagaimanapun boneka iblis bumi tidak memiliki ketidaksabaran atau emosi negatif. Karena Xiaoyan telah memberinya perintah untuk membunuh orang di depannya, itu akan mengayunkan tinjunya dan dia menghancurkannya pada orang itu bahkan jika dia akan mati. Orang-orang tak berguna dari klan Hong ini. Wajah Cheng Yun menjadi sangat suram setelah menderita beberapa luka dalam pertarungan. Sudut matanya dengan cepat melirik Xiaoyan dan dia mengutuk dalam hatinya dan berteriak. Hong Li, kenapa kamu tidak memanggil Hong Tianxiao? Apakah klan Hong Anda berniat untuk dihancurkan olehnya hari ini? Teriak Chen Yun. Hong Li terkejut setelah mendengar raungan marah Chen Yun. Tatapannya dengan kejam mendarat di Xiaoyan saat dia berbicara dengan nada yang padat. Bajingan kecil, kamu bisa melupakan pergi dengan utuh sekarang karena kamu telah membunuh orang-orang dari klan Hongku. Hong Li dengan cepat mengeluarkan sepotong batu giok berwarna darah dari cincin penyimpanannya dan dengan keras menghancurkannya saat dia mengucapkan kata-kata itu. Potongan giok baru saja hancur ketika sosok manusia tiba-tiba muncul di depannya. Hong Li buru-buru mengangkat kepalanya dan melihat wajah seram. Dia buru-buru mundur karena keterkejutannya. Boom! Penguasa berat itu melambai dan segera membawa ledakan sonik yang menusuk telinga saat menghantam dengan keras ke tubuh Hong Li. Dia memuntahkan seteguk darah segar. Tubuhnya terbang ke dalam lubang besar seperti meteoroid. Akhirnya itu menabrak batu besar. Potongan batu terbang ke segala arah dan Hong Li gemetar beberapa kali sebelum tubuhnya perlahan-lahan menjadi kaku. Xiaoyan, cepat pergi. Hong Li telah mengirim pesan kepada leluhur klan Hong. Dia akan segera tiba. Kekuatan orang tua itu sedikit lebih kuat daripada Chen Yun. Suara cemas diam-diam dikirim ke telinga Xiaoyan setelah dia mengirim Hong Li terbang. Xiaoyan mengidentifikasinya. Itu adalah suara Hanci. Tinju Xiaoyan menegang. Dia menarik nafas dalam dan menangkupkan tangannya ke arah klan Han. Sayap tulang di punggungnya mengepak saat dia dengan cepat diluncurkan ke langit. Namun saat dia hendak mengambil boneka iblis bumi, aura agung yang dipenuhi dengan niat membunuh yang marah tiba-tiba ditransmisikan dari sudut kota Tianbei. Segera raungan murka bergema di langit di atas kota Tianbei. Karena berani membunuh anggota klan Hongku, aku akan merobek mayatmu menjadi puluhan ribu keping dan mengubah tulangmu menjadi abu hari ini, terlepas dari siapa dirimu. Ucap sosok itu. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Miming sampai akhir ya dan jangan lupa nantikan cerita selanjutnya.